Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini kita akan membahas tentang view CLI. Nah, di video sebelumnya kita membahas bagaimana membuat komponen di view CLI. Jadi hasilnya seperti ini. Dan kita akan membahas di video kali ini bagaimana mengirim data dari parent ke child. Jadi komponen yang kita buat itu nanti kan akan dipanggil di salah satu file view yang kita anggap nanti dia sebagai parent-nya. Nah, contoh seperti ini. Kita punya file movie list di mana kita membuat tag seperti ini. Lalu nanti tag ini kumpulan tag-tag ini nanti kita anggap dia sebagai komponen yang mana kita registrasi komponen tersebut di dalam main.js. Kalau kita meregistrasinya di dalam main.js berarti nanti komponen itu bersifat global, bisa dikenal di manapun ya. Contohnya seperti ini, kita registrasi movie list ini yang kita ambil dari sini karena movie list.view ini terletak di dalam components ya, dan kita registrasi, kita buatlah namanya menjadi movie list dan kita buat tag komponen tersebut menjadi movie dash list sehingga nanti bisa kita gunakan di sini. Nah, ini ada 4 kali. Kalau kita kita tambah menjadi 5 kali seperti ini, maka nanti akan ditampilkan sebanyak 5 kali juga ya. Nah, seperti inilah kita membuat komponen, dan pembahasan komponen itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti silahkan dilihat saja. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih dari parent, dalam hal ini nanti app.view ini sebagai parent-nya, nanti dia akan memanggil komponen-komponen yang ada, yaitu komponen movie list di sini. Ya, komponen movie list ini kita buat di dalam file tadi ya, movielist.view ini ya. Jadi bagaimana nanti data yang berasal dari app.view ini kita kirimkan sehingga nanti tidak seperti ini ya. Kalau ini kan datanya masih statik nih. Kenapa saya bilang statik? Karena kita datanya nggak bisa berubah ya. Semuanya, contohnya title-nya Black Widow semua ya. Kalaupun kita ubah satu, nanti dia akan berubah juga. Kenapa? Karena datanya berada di dalam komponen ya. Kita ingin datanya nanti berada di luar komponen sehingga nanti datanya itu bisa dinamis ya. Bisa dinamis seperti itu. Contoh seperti ini. Saya hapus ini ya. Nah, misalnya nanti di sini datanya ini saya buang saja nih yang ini ya. Kita nanti ke sini nih ya. Nah, di sini kita kirimkan nanti data dari referent ya. Contohnya tadi dia butuh apa saja, misalnya dia butuh ID ya, seperti ini. Misalnya ID-nya 1 ya. Lalu tadi dia butuh sorry, ini kita tutup aja tailwind.js ini ya. Dia butuh movie title ya, Nah, seperti ini. Jadi dia butuh title-nya di sini, misalnya saya ada klasik, saya buat title-nya Black Widow tadi. Lalu image URL tadi ya, image URL. Oke, tadi saya hapus ya. Saya tadi yang ngambil di mana ya, kita coba ya. Nah, nih kita ambil ya. Saya ngambilnya di sini nih, FVLRM space ya. Jadi nanti image-nya itu sifatnya di random ya. Oke, seperti ini ya. Nanti kita bisa juga masukkan image kita sendiri, tapi di sini saya masih pakai yang sudah ada ya, dari fvi.lorem.space nantinya seperti itu ya. Oke, ini saya buang lagi ya. Oke, kita kosongkan. Nah, seperti ini ya. Ini saya save juga. Jadi kalau kita lihat nih nanti, nah nih ya. Nah, dia nggak ada ya karena ada kesalahan ya. Nah, jadi ketika kita kirimkan data dari app.view melalui perintah seperti ini, bagaimana nanti data ini bisa diterima nanti yang di dalam childnya, dalam hal ini movie list.view ini ya. Jadi kita akan butuh sebuah prop di sini ya, seperti ini. Kita akan mendaftarkan variabel yang menjadi tempat menyimpan datanya. Yang pertama ini nanti di sini ID ya, lalu apalagi di sini
title ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya di sini dituliskan image dash URL, maka nanti di sini tuliskan image capital URL. Nah, seperti ini ya. Tetapi jangan lupa ini harus diapit tanda kutip ya. Nah, tanda kutip tunggal seperti ini ya. Nih. Nih, seperti ini ya. Sehingga nanti kita lihat di sini belum muncul ya. Di sini kita akan gunakan ya. Yang pertama title ya. Kita gunakan kita ambil dari props ini ya. Jadi props ini fungsinya untuk mengkomunikasikan data dari parent ke child nantinya seperti itu ya. Nah, kita ambil ya seperti ini ya. Title lalu nanti di sini yang ini ya adalah image URL ya. Image URL ini kita ganti aja dengan title-nya ya. Oke. Seperti ini. Oke, ini kita coba buang ya. Kita coba lihat. Oke, break videonya tampil tapi ini gambarnya nggak tampil ya. Kita coba. Nih ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini binding ya, datanya di binding sepertinya ditambahkan bisa juga kita buat yang seperti ini ya, p binding. Jadi data sifat dinamis itu kita binding ya. Karena ini dia bukan ditampilkan dalam bentuk tulisan seperti title ini kan akan ditampilkan ya, tetapi dia sebagai data yang akan diakses ya seperti itu ya, bukan untuk di display. Maka nanti kita menggunakan vbind seperti ini ya. Nah, ini tambahkan ya vbind ya. Ini sudah pernah saya bahas juga sebetulnya di dalam video tentang binding data kalau nggak salah. Nanti di searching aja di channel Kidimi ya. Berkenaan dengan Vue.js ya seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau kita akan tambah datanya, kita bisa di sini kita bisa kita kopikan ya seperti ini. Nah, nih kita ada misalnya ini Black Widow ya. Lalu di sini nanti kita buat judulnya Batman. Jadi datanya jadi komponen yang kita buat berkali-kali seperti itu ya. Kita buat berkali-kali dengan kita kirimkan data dari parent ke komponennya sehingga nanti bisa diakses. Nah, untuk mengaksesnya nanti kita menggunakan tadi props ya. Props. Jadi kalau di sini adalah ID, title, image URL, maka di sini nanti ada juga ID, title, image URL. Hanya saja nanti di sini. Kalau di sini dash digantikan aja nanti di sini dengan kapital ya seperti ini ya. Image URL seperti itu. Oke, kita coba ya. Ini Batman misalnya ini nah, kalau gambarnya nanti mungkin tidak sesuai ya karena nanti dia diacak ya karena saya menggunakan API yang berasal dari ini ya, lorem.space ini ya. Nah, seperti ini ya. Black Widow, Batman, Superman ya. Nanti bisa kita gunakan gambar sendiri ya. Oke. Black Widow, Batman, Superman. Nah, seperti itu ya. Nah, kayaknya ini juga kurang apa ya? Kurang baik juga ya. Kenapa? Karena seperti ini ya. Kita buatnya masih sifatnya statik seperti itu ya, semi dinamis lah ya. Bagaimana ada sebuah data betul seperti itu sehingga nanti movie listnya itu akan di looping sebanyak data yang ada seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini nanti ya. Kita coba. Saya akan buatkan di sini script seperti ini ya. Lalu saya akan buatkan di sini ya blok datanya ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tambah return di sini. Misalnya movies ya. Movies dalam bentuk array ya, karena array itu kan mampu menampilkan banyak data ya. Nah, sekarang misalnya data yang pertama itu saya akan ambil yang ini ya. Oke, saya pastekan di sini. Hanya saja di sini kita buat dia
Nah, itu ya titik 2. Ya jangan lupa koma, dan di sini juga nih titik 2 ya. Jangan lupa koma, dan di sini kita gunakan, tidak bisa menggunakan seperti ini ya. Nanti kita gunakan seperti ini. Nah, nih. Ini titik 2 ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal nanti kita gandakan aja, misal kita ingin sebanyak 3 data atau 4 data atau 5 data. Oke, ini misalnya ID-nya 2 ya, misalnya ini saya kasih title-nya Batman ya. Lalu ini ID-nya 3 misalnya. Di sini saya akan kasih judulnya misalnya Superman seperti ini ya. Ini misalnya ID-nya 4 ya. Saya akan ganti judulnya misalnya Deadpool. Ini sembarang aja ya. Kalau nggak salah seperti ini ya, Deadpool ya. Oke, saya juga lupa ya. Anggap saja betul ya. Yang 5 misalnya saya akan ganti dengan Spider-Man ya. Nih Spider-Man seperti ini. Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana kita gunakan ya? Karena kita gunakan data seperti ini, maka nanti tag komponennya ini ya, komponen Vue.js ini cukup sekali aja ya kita gunakan. Jadi kita akan looping ya. Masih ingat dengan perintah looping ya, P4 ya. Silakan nanti dilihat lagi ya di video saya tentang looping ya. Misalnya movie in movies. Nah, seperti ini. Karena kita looping nanti dia butuh yang namanya key ya. Key-nya ini sifatnya unik ya. Jadi kita gunakan key. Nah, karena dia sifatnya unik, kita pakai ID saja nih. ID kan sifatnya unik ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, nanti movie ya, titik ID. Nah, seperti ini. Lalu kita kirimkan ya, karena dia sifatnya dinamis datanya, maka kita binding seperti ini ya. Misalnya title seperti ini. Kita title ya. Nah, kita ambil dari movie.title ya. Oke. Sebentar ini kita title apalagi nih, image URL ya, image URL ya. Nah, seperti ini. Ini dari, oke, ini boleh tunggal ya. Ini kita boleh pakai quote tunggal ya, nggak harus double ya. Misalnya image URL seperti ini ya, movie ID. Oke, ini sudah. Nah, sekarang nanti kita lihat ya. Nah, di sini nanti kalau kita lihat ID, title, image URL ya. Oke, jadi kita sudah kirimkan tadi berupa title di sini, berupa image URL ya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah mengulangnya tuh 2, 3, 4, 5 kali ya. Nah, seperti ini. Black Widow, Batman, Superman, Deadpool, seperti itu ya. Spider-Man ya. Nah, nih. Jadi kita bisa buat datanya seperti itu ya, dinamis ya. Yang lebih dinamis lagi nanti kalau kita sudah belajar tentang bagaimana mengambil data menggunakan API nantinya, seperti itu ya. Jadi untuk sementara kita datanya itu kita menggunakan array terlebih dahulu ya, dimana kita definisikan di blok data yang ada di dalam parentnya. Lalu nanti kita ulang komponen movie list ini, sehingga nanti sebanyak data yang ada ya, sehingga nanti ini akan dieksekusi berulang-ulang dan datanya bersifat dinamis. Tetapi untuk props ini bisa juga kita buat dia seperti ini. Jadi misalnya ya, kita buat dengan cara seperti ini misalnya ya. ID misalnya tipenya adalah number ya, tipenya adalah number karena kan 1, 2, 3 tadi ya. Lalu required, dia dibutuhkan ya, true misalnya seperti ini ya.
lalu kita koma. Di sini misalnya title tadi ya, title, tipenya juga adalah string di sini ya, karena judul ya, judul movie-nya, dan jenisnya dia dibutuhkan, jadi kita buat required seperti ini, true ya. Oke, jadi data nggak boleh kosong ya. Lalu movie image, image URL seperti ini ya. Nah di sini karena dia daftar URL itu tipenya string ya, seperti ini ya, dan dia juga sangat dibutuhkan ya. Oke, jadi true. Nah seperti ini ya, sama saja. Bisa juga kita seperti ini ya, untuk membuat props-nya ya. Jadi props inilah nanti yang akan diakses oleh child ya, karena props ini nanti menghubungkan antara parent ke child ya. Dalam hal ini parent-nya adalah app.view, sedangkan child-nya adalah movie.list ya. Jadi dengan props inilah nanti parent bisa kirim data ya, lalu nanti data tersebut bisa diterima menggunakan props seperti itu ya, dan bisa digunakan di child-nya. Nah, seperti inilah ya, bagaimana kita sending information ya. Sending information dari yang namanya dari apa? Dari parent ke child ya. Dan ini juga bisa kita pakai ini ya. Kita mau pakai div juga bisa ya. Misalnya kita pakai div. Jadi selain pakai image seperti ini ya, kita bisa juga pakai div ya. Misalnya gini, div class ya. Misalnya BG cover ya, untuk menampilkan gambarnya. Nanti silakan dilihat di Tailwind BG cover ya. Di BG cover itu nanti silakan diakses Tailwind tentang BG cover. Jadi dia akan menampilkan gambar itu penuh ya. Nanti silakan searching di sini. Ini lagi loading ya. Misalnya kita tuliskan BG cover seperti ini. Adakah use BG cover to scale background image ya, untuk mengskala gambar. Nah jadi dia penuh, jadi akan mengikuti div-nya, ukuran div-nya ya. Jadi kita bisa gunakan style nanti di sini untuk menampilkan gambarnya. Oke, di sini jangan lupa ditutup dulu ya, dengan div tutup. Nah nanti kita bisa menggunakan style ya. Ini CSS ya. Jadi misalnya background image, lalu URL-nya apa. Nah seperti ini. Tapi karena kita menggunakan Vue.js, jadi kita buat seperti ini nih. Oke ya, kita binding stylenya, lalu kita sisipkan seperti ini ya. Oke, dan karena ini pakai Vue.js, kita buat, nah tuh nggak pakai dash ya. Oke, jadi kita coba sisipkan ini ya, supaya dia bisa menyisipkan image URL di sini. Oke, kita coba. Sorry, yang ini. Kita tunggu ya, apakah ada kendala ya. Oke, seperti ada kendala ya. Kita lihat terlebih dahulu. Background style, rasanya nggak ada kendala ya. Kita coba lihat ya. Kita inspect filenya. Nah, kita coba lihat di dalam body ya. Ini masih di sini ya.
Nah, ini berjalan sebetulnya ya. Style background image. Oke, kita nggak ada ukuran tingginya ya, makanya dia tidak muncul ya. Kita coba tingginya adalah oke. Nih, kita bisa lihat ukuran pixelnya ya. Misalnya kita pakai nah nih H52 itu sama aja 208 pixel ya. Oke, itu Tailwind juga ya. Kita sudah simpen tadi. Di sini kita coba lihat hasilnya. Nah, nih. Ya karena kita gunakan cover ya, dia seperti itu ya. Jadi dia ada cover, nanti ada auto, ada content ya, seperti ini ya. Ini auto ya. Jadi kalau kita ganti Tailwind-nya auto, otomatis nanti sesuai dengan ukuran gambarnya, atau nanti bisa pakai konten ya, BG konten ya, konten. Nah, seperti ini. Nah, nih ya, misalnya kita tambahkan nanti BG center ya, BG center. Tuh ya, dia di tengah ya. Jadi dia akan diulang-ulang seperti itu ya. Oke, kita pakai aja yang BG cover di sini. Lalu mungkin kita sedikit tinggi deh, jangan 52 ya. Misalnya kita buat dia 60 misalnya, seperti itu ya. Itu sama aja ukuran tadi 224 pixel ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Inilah pengenalan tentang Vue.js ya. Bagaimana jadi kalau tidak suka pakai yang ini ya, bisa pakai yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dipilih aja ya. Mau pakai perintah image langsung ya untuk menampilkan gambar, atau bisa jadi gambar kita jadikan background di dalam div ya. Nanti bebas ya. Seperti itu. Nah, inilah caranya bagaimana kita bisa sending data dari parent ya. Dalam hal ini parent itu adalah yang memanggil komponen ya. Yang memanggil komponen itu dia bertindak sebagai parent ya. Bagaimana selain dia memanggil komponen tersebut ya, dia juga akan mengirimkan data ke dalam komponen dia panggil ya. Nanti kita menggunakan seperti ini ya. Lalu di child-nya itu ya, sebagai komponennya itu nanti untuk menerima datanya itu menggunakan props ya, seperti ini. Menggunakan props. Nah, nanti di data variabel yang digunakan yang dikirim dari parent-nya ya. Sehingga nanti variabel tersebut kalau kita gunakan props ya, nanti bisa digunakan di child-nya seperti ini. Title ya, image URL di sini ya, seperti ini ya. Oke, itu saja bagaimana kita sending data dari parent ke child. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.